Tumpukan uang merah setinggi pinggang manusia. Nilainya bukan miliaran, tapi 13 triliun rupiah. Di hadapan tumpukan itu, Presiden Prabowo Subianto berdiri diam, menyimak penjelasan Jaksa Agung tentang hasil pengembalian kerugian negara, simbol pengembalian keadilan, atau sekedar simbolisasi panggung besar penegakan hukum yang belum benar-benar menyentuh akar masalah. Inilah kisah di balik gunung uang 13 triliun rupiah dan skandal besar ekspor crude palm oil atau CPO yang mengguncang Republik kita. Senin 20 Oktober 2025, Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya di hadapan para pejabat tinggi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo berdiri di depan tumpukan uang senilai 13 triliun rupiah. Uang itu merupakan hasil penyitaan dari kasus korupsi ekspor CPO periode 2021-2022. Burhanuddin menjelaskan, uang yang diserahkan berasal dari 5 anak usaha Wilmar Group, antara lain PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sitar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Namun, dari total 13,255 triliun rupiah, hanya 2,4 triliun rupiah yang ditampilkan secara fisik di lokasi. Sisanya disebut disimpan di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Dalam pidatonya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa kejaksaan akan fokus pada penegakan hukum di sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat. Kejaksaan Agung saat ini fokus pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, khususnya yang menyangkut harkat hidup rakyat, ujar Burhanuddin di hadapan Presiden Prabowo. Burhanuddin menambahkan, kejaksaan juga telah menindak kasus korupsi di sektor garam, gula, dan baja, semuanya sektor vital rakyat. Namun ia mengakui pengembalian uang 13,255 triliun itu belum sepenuhnya tuntas. Masih ada sekitar 4,4 triliun rupiah yang belum diserahkan oleh dua korporasi lain, yakni Musimas dan Permata Hijau Group. Kedua perusahaan meminta penundaan pembayaran. Sebagai jaminan, mereka menyerahkan aset berupa kebun sawit. Mereka meminta penundaan, tapi wajib menyerahkan kebun sawit sebagai tanggungan, ujar Burhanuddin menegaskan. Ia juga menekankan pengembalian ini adalah bagian dari upaya memulihkan ekonomi dan memakmurkan rakyat. Keberhasilan ini merupakan wujud upaya kejaksaan dalam mendekatkan keadilan ekonomi demi kemakmuran rakyat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya nilai uang yang dikembalikan ke negara. Ia mengatakan, dana sebesar itu dapat digunakan untuk pembangunan sektor vital rakyat. 13 triliun rupiah ini bisa memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah, kata Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung. Ia juga menambahkan, uang tersebut dapat digunakan untuk membangun kampung nelayan di seluruh Indonesia dengan biaya 22 miliar rupiah per kampung. Dana 13 triliun rupiah dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan bisa diisi 2.000 keluarga. Jika dikalikan 1.000 kampung, itu berarti 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak, ujar Prabowo menutup pernyataannya. Namun, di balik optimismenya, publik bertanya-tanya, apakah
dana sebesar itu benar-benar akan digunakan sesuai rencana, dan apakah pengembalian uang hasil korupsi benar-benar menjamin pembersihan sistem yang melahirkan korupsi itu sendiri. Kasus ekspor CPU ini bukan peristiwa tunggal. Sebelumnya, pada tahun 2022, publik dikejutkan oleh krisis minyak goreng ketika izin ekspor justru diberikan kepada korporasi besar di tengah kelangkaan dalam negeri. Salah satu yang terlibat saat itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indra Sari Wisnuwardana, yang kemudian divonis 3 tahun penjara. Laporan investigasi sejumlah lembaga seperti Global Witness juga menyoroti potensi praktik pencucian uang di balik rantai ekspor sawit tersebut, termasuk penggunaan perusahaan cangkang di luar negeri. Kini, kejaksaan menampilkan tumpukan uang miliaran sebagai simbol keberhasilan penegakan hukum. Namun bagi sebagian publik, simbol itu belum cukup. Yang mereka tunggu adalah transparansi. Kemana uang sebanyak 13 triliun itu akan disalurkan? Apakah benar-benar masuk ke APBN dan program rakyat, atau berhenti sebagai angka dalam laporan resmi? Karena tanpa reformasi menyeluruh, pengembalian uang hasil korupsi hanyalah perayaan sesaat. Sementara akar persoalan, kolusi antara kekuasaan, birokrasi, dan korporasi besar masih belum tersentuh. 13 triliun rupiah bisa membangun ribuan sekolah, memperbaiki nasib jutaan keluarga nelayan, dan menghidupi ekonomi daerah. Namun, selama sistem yang sama masih memberi ruang bagi kejahatan serupa, maka tumpukan uang itu hanya akan jadi simbol. Keadilan sejati bukan saat uang dikembalikan, tapi ketika uang rakyat tak lagi dicuri. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.